Pejabat Kesehatan Gaza Palestina mengungkapkan serangan dini hari tersebut terjadi di rumah-rumah di pusat kota Gaza. Sementara itu, militer Israel mengklaim telah menyerang rumah petinggi politik dan militer Hamas di Gaza. Dengan kejadian ini, jumlah korban tewas di Gaza sekarang melonjak menjadi 181 orang, termasuk 52 anak-anak di hari ke-7 pertempuran. Sedangkan di kubu Israel, 10 orang termasuk 2 anak tewas dalam serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas dan kelompok militan lainnya. Israel menghancurkan gedung 12 lantai di Gaza. Gedung ini menampung kantor berita Associated Press AP yang berbasis di Amerika Serikat dan kantor berita lainnya. Militer Israel juga menyebut kalau pihaknya telah memberikan peringatan dini kepada warga sipil di dalam gedung untuk keluar. Presiden dan CEO Associated Press Gary Pruitt mengaku kaget adanya ancaman tersebut. Ia mengatakan belasan jurnalis Associated Press AP dan pekerja lepas yang berada di gedung itu dan telah dievakuasi tepat waktu. Sedangkan gedung Al-Jala di kota Gaza yang juga menampung kantor penyiar Al Jazeera yang berbasis di Qatar juga telah menghimbau pekerjanya untuk keluar. Hal ini dilakukan setelah pemilik gedung menerima peringatan lanjutan tentang serangan yang akan datang. Juru bicara militer Israel, Letnan Kolonel Jonathan Conricus, menepis anggapan bahwa Israel berusaha membungkam media. Conricus menyebut gedung itu sebagai sasaran militer yang sah dengan mengatakan gedung ini berisi intelijen militer Hamas yang merupakan organisasi Islam Palestina. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Malki mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan guna mengakhiri serangan Israel di Gaza. Permintaan ini disampaikan Al-Mali dalam pertemuan virtual perwakilan PBB pada Minggu waktu setempat. Al-Malki menyebut 200 orang Palestina telah terbunuh. Sepertiga dari mereka adalah anak-anak dan wanita. Pertemuan PBB tersebut digelar setelah serangan udara Israel di kota Gaza meratakan 3 bangunan dan menewaskan sedikitnya 42 orang. Sementara itu, para pemimpin PBB berulang kali menyerukan diakhirinya konflik dan dimulainya kembali negosiasi perdamaian antara kedua sisi konflik. How many Palestinian civilians killed is enough for a condemnation. We know a single Israeli is, but how many Palestinians? 200 Palestinians have been killed, a third of them children and women. What is the threshold for outrage? An entire family wiped out of existence is not enough? Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengisyaratkan pertempuran antara Israel dan Palestina di Gaza akan terus berlanjut meskipun ada upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata. Netanyahu mengatakan Israel mendapat dukungan dari Amerika Serikat. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Serangan udara Israel di kota Gaza meratakan 3 bangunan di hari Minggu waktu setempat. Dan menurut petugas medis, serangan ini sudah menewaskan sedikitnya 42 orang. ממשיכים לפעול גם בשעה זו, ככל שידרש, להשיב את השקט והביטחון לכם, אזרחי ישראל. זה עוד ייקח זמן. ואני רוצה לומר משהו, מדברים על הלחץ הבינלאומי, תמיד יש לחצים, אבל בסך הכל אנחנו מקבלים גיבוי רציני מאוד. קודם כל גיבוי מארצות הברית, אני רוצה להודות שוב לידידנו הנשיא ג'ו ביידן, וגם למדינות רבות אחרות שבאמת עשו צעדים בלתי מקובלים, כמו הנפת דגלי ישראל על
Sekjen PBB Antonio Guterres memohon segera diakhirinya kekerasan mematikan Israel-Palestina. Peringatan tersebut dilontarkannya dalam pertemuan Dewan Keamanan di hari Minggu waktu setempat. Guterres khawatir pertempuran kedua negara dapat menjerumuskan kawasan ini ke dalam krisis parah. Ia pun menyebut kekerasan yang telah menewaskan hampir 200 orang selama seminggu terakhir ini sangat mengerikan. Menurutnya, perang Palestina dan Israel berpotensi untuk membuat krisis keamanan dan kemanusiaan yang tidak tertahankan dan menumbuhkan ekstremisme tidak hanya di wilayah Palestina dan Israel. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan 3 usulan kunci kepada negara-negara anggota OKI terkait masalah Palestina dan agresi Israel. Pertama, memastikan adanya persatuan di antara negara anggota OKI. Menurut Retno, tanpa persatuan OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. Kedua, OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. Dan terakhir, OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Retno menegaskan OKI harus lebih keras berupaya untuk bisa mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.